Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 671. Setelah Chen Feng meninggalkan arena pertarungan bawah tanah, Bai Lang berjuang keras dan mendapatkan elang salju. Kalau bicara kerugian, kerugiannya 2 juta. Tapi bagi keluarga Bai, itu bukan apa-apa. Setelah itu, ada juga beberapa barang hitam berharga lainnya, dan berbagai geng sibuk merampasnya. Namun setelah mendapatkan Sui Ying, Bai Lang meninggalkan arena bawah tanah bersama Hu Xiao dan yang lainnya terlebih dahulu. Aneh juga bahwa setelah Chen Feng pergi, pekerjaan sebagai tuan rumah juga diubah. Pemilik arena bawah tanah Rongyan tidak pernah muncul lagi. Jauh di dalam arena bawah tanah, di gedung 3 lantai yang indah. Lobi di lantai pertama luar biasa. Mengenakan jubah Phoenix, Rongyan memiliki temperamen kerajaan dan duduk dominan di tengah. Dia memegang segelas anggur merah di satu tangan dan meletakkan kaki kirinya di atas kaki kanannya. Sesekali ada sedikit senyuman di sudut mulut. Saat ini, pikirannya dipenuhi kenangan. Mengingat perasaan dipeluk oleh Chen Feng di arena barusan. Chen Feng, kamu benar-benar gila. Kamu berani menyentuhku. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Dia bergumam, tetapi senyumnya semakin lebar. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya lama-lama. Ada 2 orang wanita yang duduk di sofa di sisi kiri dan kanan. Masing-masing secantik bunga, dengan temperamen yang menyenangkan, dan raut wajah kesal. Keempatnya, dinamai berdasarkan 4 musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, berperan penting dalam mendampingi Rongyan. Bibir merah menyala Ah Chun, seksi dan menawan, berkata kepada Rongyan, "Tuan, apakah pria itu benar-benar Chen Feng?" "Saya pernah melihat foto Chen Feng, tapi dia tidak terlihat seperti itu." Rongyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Penampilan seseorang bisa disamarkan, tapi temperamennya tidak bisa ditekan. Awalnya itu hanya tebakan, tapi sekarang saya hampir yakin bahwa pria itu adalah Chen Feng." Keputusasaan putih, mengira dia telah mengubah wajahnya. "Tidak bisakah kita melakukan apapun padanya?" Bersikap sembrono sebagai pemilik venue adalah kejahatan besar. Aksia yang berambut pendek berkata dengan marah. Ah Qiu, yang memiliki temperamen agak manis, tersenyum lembut dan berkata, "Jangan marah, Tuan Lan paling peduli dengan tuan rumah." Terakhir kali, serigala guntur hanya memeluk pinggang tuan rumah dan mengucapkan beberapa kata kurang ajar. Bagaimana tentang itu? Sungguh kematian yang tragis. Perilaku Chen Feng ini bahkan lebih berlebihan. Dia melakukan itu pada pemilik tempat tersebut. Dengan amarah Tuan Lan, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Rongyan tersenyum manis, mengingat pria luar biasa yang dia rindukan sepanjang waktu. Pria itu sangat tampan, mendominasi, dan berkuasa. Saya khawatir tidak akan pernah ada pria sesempurna ini di dunia ini. Itu rajanya, Lan Zunlong. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga tubuhnya untuk pria itu. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tubuhnya dalam kondisi sempurna. Hari yang saya tunggu adalah saat saya akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada pria itu. Dan dia juga kebalikan dari pria itu. Kali ini keputusasaan putih benar-benar menimbulkan bencana besar. Oke, jangan bicarakan itu lagi. Jangan khawatirkan Zunlong untuk saat ini. Lagi pula, dia sedang berurusan dengan beberapa masalah di Lembah 8 Dewa akhir-akhir ini. Sebagai seorang wanita, dia pasti sangat mendominasi dan sangat mendominasi. Orang-orang di dunia benar-benar perhatian dan lembut dari Lan Zunlong. Dan dia ingin mendukung karir Lan Zunlong dan menunggu hari ketika Lan Zunlong akan meremehkan dunia. Tetapi pemilik, saya baru saja melaporkan masalah ini kepada Tuan Lan. Ah Qiu yang tampak imut berkata sambil tersenyum. Rongyan segera mengerutkan kening dan hendak memarahi Ah Qiu ketika telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Dia mengangkat teleponnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang dikenalnya. "Hei, Zunlong." Dia adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang bisa memanggil pria ini Zunlong. Judul yang sederhana, namun mewakili hubungan erat dan status yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. "Ini aku. Ah Qiu sudah memberitahuku bahwa aku akan mendarat di Tiongkok besok siang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keputusasaan putih di dunia ini. Ini adalah harga untuk menyentuh wanitaku." Lan Zunlong datang dari sisi berlawanan. Suara mendominasi berbau seperti asap. Kini setelah keadaan menjadi seperti ini, Rongyan tidak lagi mencoba membujuknya,
namun berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan menunggumu dan makan malam diterangi cahaya lilin bersamamu. Oke, jemput aku di bandara jam 11.30 besok siang. Lan Zunlong suara serak itu berkata. Pada saat ini, Rong Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata lagi, Zunlong, seorang lelaki tua telah muncul di Tianfu. Dia tidak memiliki jari kelingking di tangan kirinya. Dia seharusnya menjadi orang yang kamu cari. Dia muncul. Apakah kamu yakin? Suara Lan Zunlong segera menjadi bersemangat. Rong Yan berkata dengan pasti, seharusnya tidak ada yang salah, 80% yakin. Lan Zunlong tertawa pelan, bagus sekali, perjalanan ini tidak sia-sia. Awasi dia dan jangan biarkan dia melarikan diri. Mengerti? Aku mengerti, jangan khawatir, aku akan mencari tahu lebih banyak malam ini. Mata Rong Yan percaya diri. Oke, perhatikan keselamatannya, kata Lan Zunlong dan menutup telepon. Dia 100% percaya diri dalam menghadapi Rong Yan. Meletakkan ponselnya di atas meja, Rong Yan memalingkan muka dan berpikir keras. Keempat gadis musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin semuanya tidak berani berbicara karena takut mengganggu Rong Yan. Sesuatu telah terjadi, pemilik. Pada saat ini, seorang wanita bergegas ke aula dengan cemas. Rong Yan mengangkat matanya dan bertanya, ada apa? Wanita itu menjawab, ketika seseorang pergi ke toilet tadi, mereka menemukan mayat itu, pemimpin geng Tianlang. Sekarang semua orang di geng Tianlang berteriak-teriak meminta penjelasannya. Siapa yang berani membunuh seseorang di arena pertarungan bawah tanah setelah memanfaatkan keberanian beruang dan macan tutul? Dan dia membunuh pemimpin geng. Ah Chun menjadi geram. Arena pertarungan bawah tanah adalah tempat tertinggi di Sichuan dan tidak ada yang berani bertindak liar. Sekarang setelah seseorang terbunuh, dia tidak tahan. Rong Yan sangat tenang dan bertanya kepada wanita itu, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Wanita itu berkata, saya tidak tahu siapa yang menghancurkan pengawasan, tetapi menurut ingatan orang-orang kami, hanya Xiao Dao yang tahu bagaimana melakukannya di waktu itu. Bai Jie dan Bai Rui pergi. Setelah itu, klub Xiao Dao juga pergi bersama-sama setelah merebut benda hitam elang salju. Jadi menurutku sekarang, itu mungkin yang dilakukan klub Xiao Dao. Sebelumnya, geng Tianlang merampok tempat klub Xiao Dao, ada kebencian antara kedua belah pihak di aula. Rong Yan teringat perselisihan antara Hu Xiao dan Titu di aula. Segera, dia tersenyum licik, lalu berkata, Ah Chun dan Ah Dong, kalian berdua tangani masalah ini. Cara mengatasinya sangat sederhana. Singkirkan anggota geng Tianlang yang berteriak-teriak itu. Bosnya sudah mati. Geng Tianlang tidak perlu ada lagi. Jika polisi terlibat, kamu akan memperlakukannya dengan baik dan menghapusnya. Apakah kamu mengerti? Keempat wanita itu semuanya bingung, mengapa seseorang menyebabkan masalah di arena pertarungan bawah tanah. Alih-alih menyelidiki si pembunuh, Tuan tampaknya yang menangani pengaturan pemakaman si pembunuh. Apakah kamu mendengar itu? Melihat keempat orang itu dalam keadaan linglung, Rong Yan berteriak dengan marah. Ah Chun dan Ah Dong buru-buru menjawab, saya tahu, pemilik. Rong Yan melihat jauh, memutar sosok anggunnya, dan berkata, Asia, Akiu, bersiaplah, ikut aku nanti. Perjalanan ke gedung kecil Bai. Bab 672. Chen Feng dan yang lainnya kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Tidak lama kemudian, Bai Lan kembali bersama Sui Ying dan pengemis tua itu. Melihat Sui Ying aman dan sehat, Jing Sui tidak tega memarahi Sui Ying. Dia hanya merentangkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai rambut putih lembut di kepala Snow Eagle dengan tangan kirinya. Dan Sui Ying seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, tangisannya sangat lembut, seolah-olah dia bertingkah seperti anak manja. Khawatir Jing Sui akan masuk angin, Chen Feng buru-buru menyalakan kompor yang terpasang di dinding dan membiarkan Jing Sui mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah kejadian ini, hubungan keduanya berubah secara halus. Terutama Jing Sui, dari waktu ke waktu, dia akan menunjukkan senyuman memikat kepada Chen Feng. Chen Feng merasa tersanjung setiap kali dia tersenyum. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa kakak perempuan senior, yang bersih dan murni serta tidak konvensional, berubah. Kerja keras setengah hari bisa dianggap sebagai panen yang bermanfaat. Bagi Chen Feng, dia tidak hanya menyelamatkan kakak perempuannya dan Sui Ying, tapi dia juga menyelamatkan pengemis tua ini. Orang tua misterius ini adalah orang pertama yang menceritakan kisah rumput nyanyian dewa. Setelah makan malam mewah dari Paman Guan, Chen Feng menarik pengemis tua itu ke kamarnya dan menciptakan lingkungan percakapan tersembunyi. Chen Feng,
yang dikelilingi oleh asap dan ada sebatang rokok di sudut mulutnya, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Pak Tua, sekarang masalahnya sudah selesai, mari kita berhenti berpura-pura bingung. Terakhir kali dalam kebaktian daerah di wilayah Tibet, Anda melihat wanita saya, sengaja menulis pada berkat perdamaian kunci racun wanita saya, rumput Senming. Saya hanya punya satu tujuan, dan itu adalah untuk menyelamatkan wanita saya. Jika Anda bisa melakukannya, saya tidak akan cukup berterima kasih." Di bawah tatapan mata Chen Feng yang penuh harap, pengemis tua itu terkekeh dan berkata, "Racun laba-laba tahun putih juga disebut orang tua 7 hari. Sayangnya umurnya hampir 7 hari. Jangan katakanlah kamu tidak dapat menemukan rumput Senming. Kamu bisa. Bahkan jika kami menemukannya, tidak mudah untuk mengobatinya." Mendengar ini, Chen Feng sedikit bersemangat. Dari perkataan pengemis tua itu, hampir bisa dipastikan bahwa dia adalah ahli dalam bidang kedokteran. Setidaknya bisa menjelaskan racun berumur 7 hari dalam satu kalimat dan kunci detoksifikasi. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang mampu melakukannya. Dia buru-buru berkata, "Pak Tua, yakinlah bahwa racun di tubuh wanita saya bisa bertahan selama sebulan, dan sekarang bukan 7 hari. Jadi, tolong katakan yang sebenarnya, Pak Tua, apa solusi racun dari 7 hari ini?" Harapan, lelaki tua ini adalah harapan terakhir. Sial, ini kompetisi mendaki gunung, dan seseorang mendakinya terlebih dahulu. Pengemis tua itu menatap, dan berkata dengan marah, "Karena kamu memiliki seorang ahli untuk membantumu, apalagi yang kamu inginkan dariku?" Chen Feng tiba-tiba menjadi dia berkata dengan cemas, "Itu setengah ahli. Itu hanya dapat menunda timbulnya racun selama sebulan, tetapi tidak dapat memberantasnya. Jadi, jika Anda dapat melakukan detoksifikasi, Anda akan jauh lebih baik daripada setengah ahli itu. Yang paling penting sekarang adalah tujuannya adalah untuk menenangkan emosi lelaki tua itu dan menemukan cara untuk memperlakukan Zhang Xinyan. Kamu penyanjung dan provokator. Kamu benar-benar monyet." Pengemis tua itu berkata sambil tersenyum, "Tapi aku tidak suka tipuanmu. Kamu ingin aku membantumu. Kamu burung pipit makan kedelai. Sungguh indah ide." Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Karena yang lunak saja tidak cukup, satu-satunya pilihan adalah yang keras. Dia berkata dengan suara dingin, "Saya sangat tidak menyukai sikap Anda saat ini. Saya menghabiskan 1 juta untuk menebus Anda. Itu tidak berdasarkan pada wajah Anda. Jika Anda terus bertindak tanpa malu-malu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada kamu. Ayolah." Meskipun dia sengaja menekanku, dia benar-benar sedikit marah. Hanya dari kata-kata, Sen Ming Chao, yang ditinggalkan oleh pengemis tua itu, terlihat bahwa lelaki tua ini pasti ingin membantunya. Jika tidak, jika Anda melihat Zhang Xinyan diracuni, abaikan saja. Dan dengan mengirimnya ke arena pertarungan bawah tanah, dia jelas-jelas berusaha merayunya. Namun sekarang setelah semuanya bersatu, dan pada tahap komunikasi tatap muka, mereka bersikap sombong, yaitu tidak tahu malu. "Hei, apakah kamu mengancamku? Kamu, Meong, coba sentuh aku. Jika kamu menyentuhku, aku jamin wanitamu akan mati karena usia tua dalam sebulan." Pengemis tua itu berkata tidak rendah hati atau sombong, dengan mata tegas. Chen Feng, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, langsung ketakutan dan kemudian tersenyum lagi. Kecepatan perubahan wajahnya agak cepat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, jangan marah, saya hanya ingin mencobanya. Kata orang, jika Anda tidak makan yang lembut, Anda akan makan yang keras. Kamu selalu tidak makan yang lembut dan yang keras, kamu kuat dan lembut di saat yang sama. Lupakan saja, demi Zhang Xinyan, kamu masih harus berkompromi." Pengemis tua itu memutar matanya dan mendengus dingin, "Sudah cukup, anak muda, tetaplah bersikap rendah hati. Demi menyelamatkanku dari arena pertarungan bawah tanah, aku berjanji, selama kamu benar-benar bisa mendapatkan suara para dewa sialan, aku akan memberitahumu cara menyembuhkan racun berumur 7 hari. Mendengar ini, hati Chen Feng langsung rileks. Kondisi untuk menemukan Sen Ming Chao sepenuhnya dapat diterima. Karena dia awalnya ingin mencari Sen Ming Chao. Saat hendak menyanjung pengemis tua itu lagi, Bailan tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. "Orang gila, Nona Rongyan dari arena pertarungan bawah tanah ada di sini. Silakan naik," kata Chen Feng tanpa berpikir. Bailan mengangguk dan pergi. Memalingkan matanya sedikit, Chen Feng berkata kepada pengemis tua itu, "Tuan tua, apakah menurut Anda wanita cantik Rongyan ini ada di sini untuk Anda atau untuk saya?" "Mengapa Anda di sini untuk saya? Saya tidak bisa menidurinya."
Pengemis tua memutar matanya. Setelah beberapa saat, Rong Yan, mengenakan gaun merah, memimpin Asia dan Akiyu ke kamar Chen Feng di bawah bimbingan Bailang. Ruangan itu dipenuhi asap, yang membuat Rong Yan langsung mengernyit. Yang paling dia tidak suka dalam hidupnya adalah pria yang merokok. Jelas sekali, Chen Feng memang begitu. Namun meskipun demikian, saya telah melihat foto Chen Feng dan melakukan kontak dengannya di panggung kompetitif. Namun saat melihat penampilan ini, dia masih sedikit kecewa. Dia sedang bersandar di sofa dengan tampilan riang, sebatang rokok di sudut mulutnya, dan kakinya di atas meja kopi. Tidak ada kejantanan sama sekali, dan dia jauh dari dewa laki-laki Lan Zunlong dalam pikirannya. Ketiga wanita cantik ini, silakan duduk. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum sebelum menarik kakinya dari meja kopi. Kalian berdua, tunggu aku di luar. Setelah melambai pada Asia dan Akiyu, Rong Yan memutar tubuh anggunnya dan duduk tidak jauh dari Chen Feng dengan penuh kesabaran. Tiba-tiba, aroma yang memabukkan membanjiri bau asap. Rong Yan tersenyum manis dan berkata, Tuan Chen Feng, kami sudah saling kenal di arena. Mendengar ini, pengemis tua di sebelahnya terkekeh dan berkata, kalau begitu dia benar-benar mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Chen Feng tidak menganggapnya serius, duduk tegak, menyipitkan matanya dan bertanya, oke, mari kita berhenti berpura-pura. Bolehkah saya bertanya pada Nona Rong Yan mengapa Anda berkunjung? Rong Yan melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, bantuan untuk Tuan Chen Feng, gunakan bantuan ini sebagai imbalan atas kesempatan untuk berbicara dengan lelaki tua itu. Bantuan apa yang ingin Anda berikan kepada saya? Chen Feng mengangkat matanya, sedikit bingung. Rong Yan berkata, Tuan Chen Feng membunuh Titu di toilet arena pertarungan bawah tanah, dan juga membunuh beberapa orang di gudang Taige di Jalan Suhan. Sedangkan saya hanya berjalan berkeliling dan membunuh semua orang ini. Itu mendidih turun ke perkelahian geng. Jadi, tidak ada seorang pun di pihak polisi yang akan meminta pertanggungjawaban Tuan Chen Feng, apalagi pihak geng. Sebelum dia bisa berangkat, dia mendengar sesuatu yang lain. Tragedi gudang. Mengetahui bahwa Chen Feng lah yang melakukannya, dia hanya bertindak sebagai orang baik dan menyelesaikan kasus pembunuhan di gudang untuk Chen Feng. Kini dia hanya berharap identitas lelaki tua ini bisa dipastikan sepenuhnya. Adapun Chen Feng, ketika Lan Zunlong datang besok, dia tidak lebih dari orang mati. Bab 673. Chen Feng memandang Rong Yan dengan heran. Saya berpikir, wanita ini adalah bodhisattva yang hidup. Dia masih berpikir untuk menelepon Liu Fengnian, seorang lelaki tua dengan banyak koneksi, atau Qiao An, seorang pria botak, untuk menangani masalah merepotkan ini. Sebelum terlambat, wanita ini menyelesaikan segalanya untuknya. Sekarang sepertinya Rong Yan juga ada di sini untuk pengemis tua itu. Dalam hal ini, mari ikuti arus dan mungkin kita bisa mengetahui beberapa detail tentang pengemis tua ini. Oh, terima kasih banyak, Nona Rong Yan. Chen Feng berpura-pura sangat berterima kasih, berdiri dan memegang tangan lembut Rong Yan, tidak melepaskannya. Dia berkata kepada Rong Yan dengan sangat murah hati, pengemis tua ini milikku sekarang. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Rong Yan menarik tangannya dan sangat marah atas perilaku kasar Chen Feng. Itu menjijikkan. Tapi dia berpura-pura bersikap lembut dan mengarahkan pandangannya pada pengemis tua itu. Kemudian dia berdiri, membungkuk dan memberi hormat dengan sangat saleh, Tuan tua, Rong Yan sopan. Seseorang meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Pintu keluarga Lan akan selalu terbuka untuk Anda. Berkeliaran di dunia, itu adalah lebih baik mencari seseorang. Tujuan yang bagus. Chen Feng tidak mengharapkan kata-kata ini. Dia memandang pengemis tua itu dan melihat bahwa pengemis tua itu sangat tenang. Dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang pertama yang mengenali saya adalah seorang wanita cantik. Orang lain dia menderita katarak dan kacamata hitam, buta putih. Rong Yan tersenyum manis. Dilihat dari jawaban ini, lelaki tua ini benar-benar memiliki identitas yang menakutkan. Kalau begitu aku ingin tahu apa rencana lelaki tua itu mengundang keluarga Lan. Dia bertanya. Keluarga Lan. Keluarga Lan di kota Jiushui. Tanya pengemis tua itu sambil mengibaskan rambut panjangnya dengan satu tangan. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kota Jiushui merupakan kota terbesar yang berdekatan dengan Lembah Delapan Dewa, dan memang terdapat keluarga besar keturunan Tionghoa di sana. Nama belakangnya adalah Lan, yang kekuatannya mencapai langit. Keluarga Lan memiliki banyak pria kuat,
dan memiliki posisi yang tidak biasa di Lembah Delapan Dewa. Sejujurnya, keluarga ini cukup kuat. Sekarang tampaknya kekuatan di balik Rong Yan kemungkinan besar adalah keluarga Lan. Memikirkannya seperti ini, semuanya sudah diketahui. Jika keluarga Lan mendukung Rong Yan dari belakang dan menjadi payung pelindung Rong Yan, maka hal itu akan membuat Rong Yan merajalela di Tianfu. Rong Yan mengangguk dan berkata, Tuan Bowen Guangzi, ya, itu adalah keluarga Lan di kota Jiushui. Jika lelaki tua itu bisa bergabung dengan keluarga Lan, dia pasti akan mendapatkan perlakuan paling mulia dari keluarga Lan. Chen Feng berpikir dalam hati, bolehkah keluarga Lan maju untuk mengundang, lalu keberadaan macam apa benda lama ini? Meski aku tidak yakin, dia pasti pria dengan status sangat tinggi. Pengemis tua itu terkekeh dan berkata, maaf, saya ingin bertanya, siapa Anda dari keluarga Lan? Tentu saja, pertanyaan ini adalah untuk melihat apakah Rong Yan memiliki bobot untuk berbicara mewakili keluarga Lan. Rong Yan mengangkat senyuman di bibirnya dan berkata dengan cukup bangga, saya adalah menantu perempuan pertama dari keluarga Lan. Saya meminta ini untuk tunangan saya. Mampu mengklaim identitas seperti itu adalah kebanggaan terbesarnya. Anda harus tahu betapa kuat dan mulianya keluarga Lan. Anda tahu, betapa sempurnanya keberadaan manusia itu. Bisa bergabung dengan keluarga Lan adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Sial, sayang sekali kecantikan terkenal itu punya pemiliknya. Chen Feng mengutuk dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Saya tidak tahu pria mana dari keluarga Lan yang bisa memikat hati wanita ini. Pengemis tua itu tertawa dan berkata, anak nakal, jangan berkecil hati. Selama kamu belum menikah, kamu akan memiliki kesempatan. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa menikah, tapi mungkin pria itu tidak bisa melakukannya. Aku seorang simpanan, aku bisa memuaskanmu. Pah! Di tengah kalimat, cambuk panjang tiba-tiba menyerang. Chen Feng bereaksi cepat dan langsung melompat ke sofa. Tempat di mana dia duduk tadi langsung terbelah oleh cambuk. Tuan Chen Feng, ini hanya peringatan, harap ingat kata-kata Anda. Rong Yan, yang cukup kaya, mau tidak mau mengambil tindakan saat ini. Dia bisa mentolerir banyak hal, tapi jika seseorang menghina pria itu, dia tidak tahan. Kamu mengatakan bahwa kamu, seorang wanita, telah mempelajari seni menjilati anjing sebelum kamu menikah. Aku mengenal pria lebih baik daripada kamu. Aku ingin memperingatkanmu, berhati-hatilah dalam memberi makan anjing dengan kegilaanmu. Chen Feng melompat duduk. Saya pikir wanita ini sangat pintar, tetapi dia sangat bodoh. Hanya cinta timbal balik yang akan menjadi sempurna. Jika tidak seimbang, itu akan menjadi tragedi. Kemarahan Rong Yan berangsur-angsur hilang. Terutama ketika saya berpikir bahwa Chen Feng tidak akan hidup lebih dari beberapa hari, saya merasa sedikit simpati. Tidak lagi memperhatikan Chen Feng, dia menegaskan kepada pengemis tua itu lagi, Tuan tua, keluarga Lan dengan tulus mengundang Anda, dan saya harap Anda akan lebih mempertimbangkannya. Di bawah tatapan tulus Rong Yan, pengemis tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Anda bukan dari keluarga Lan. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan, jadi pertanyaan Anda tidak ada artinya. Ini dianggap sebagai penolakan. Tentu saja, ada alasan bagus untuk penolakan tersebut. Bagaimana orang luar bisa memenuhi syarat untuk mempertanyakan keluarga Lan? Dimengerti. Rong Yan mengangguk sedikit kecewa. Dia hendak pergi, tetapi dia menemukan bahwa Chen Feng memiliki wajah penjahat yang telah berhasil. Karena tidak senang di hatinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan senyuman nyaman muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Chen Feng, Tuan Chen Feng, masih ada 2 hari dari 3 hari tempat pertempuran bawah tanah, dan benda hitam dalam 2 hari ke depan akan lebih berharga. Menurut aturan masa lalu, masing-masing geng dapat menawarkan item hitam untuk sementara. Anda juga dapat mengirimkan daftar objek hitam terlebih dahulu agar mudah disortir. Izinkan saya memberitahu Anda berita orang dalam, di hari terakhir final, objek hitam yang dipersembahkan oleh Sekte Yuntang sangat menarik, sungguh kecantikan yang sangat cantik mengenakan congsam. Tuan Chen Feng mungkin tertarik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Rong Yan segera berbalik, memutar tubuhnya, dan hendak pergi. Mendengar ini, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi serius. Dia bertanya dengan suara yang dalam, terima kasih banyak, Nona Rong Yan. Rong Yan berhenti dan tiba-tiba berbalik. Memalingkan matanya yang indah, dia berkata dengan makna yang dalam, Sekte Yuntang menyiapkan arena untuk kompetisi benda hitam itu. Dikatakan bahwa Anda dapat melihat keterampilan membunuh rahasia dari Sekte Yuntang.
Sepertinya Anda belum pernah melihatnya sebelumnya seseorang keluar hidup-hidup dari serangan itu. Ini adalah berita yang diperoleh dari Sekte Yuntang. Selain orang-orang di Sekte Yuntang, dia mungkin satu-satunya yang mengetahui berita tersebut. Saya tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi Chen Feng akan dibunuh oleh Lan Zunlong sebelum itu. Tapi kata-kata tidak sopan Chen Feng barusan membuatnya merasa tidak bahagia. Akan lebih baik membiarkan Chen Feng lebih menderita di hatinya sebelum dia meninggal. Sekali lagi terima kasih. Chen Feng menyipitkan matanya dan melihat Rong Yan pergi. Dia diam-diam berpikir bahwa Sekte Yuntang benar-benar tercela dan ingin memanfaatkan Ruan Qingqiu dan membunuhnya. Namun memilih melewati arena ring adalah hal yang bodoh. Keyakinan untuk menyelamatkan Ruan Qingqiu tiba-tiba meningkat pesat. Anak nakal, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sungguh membuat iri. Pengemis tua di samping berkata dengan iri. Chen Feng berbalik dan berkata dengan marah, melihat penampilanmu, aku tahu kamu tidak terlalu tampan ketika kamu masih muda. Pria tampan sepertiku yang terlahir untuk dicintai oleh perempuan adalah sesuatu yang tidak bisa kamu mengerti dalam kehidupan ini. Saya akan meminta gadis di kehidupan saya selanjutnya. Permaisuriwa, tolong buat Anda terlihat lebih baik. Bab 674. Setelah itu, Chen Feng bertanya berulang kali, namun pengemis tua itu tetap menolak mengungkapkan identitasnya. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi melawan, Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Saya baru saja memikirkannya di kepala saya, bagaimana cara mendapatkan rumput nyanyian dewa. Anda tahu, Qian Chaotang dari Yuntang Men berada di pegunungan halus. Semua orang hanya tahu bahwa gunung itu disebut Gunung Keiyun. Tak seorang pun di klan Yuntang kecuali murid Qian Chaotang yang tahu di mana letaknya. Kini merawat Zhang Xinyan telah menjadi reaksi berantai. Namun langkah pertama dalam rangkaian reaksi berantai ini adalah menemukan rumput lagu ilahi. Adapun Ruan Qingqiu, selama Sekte Yuntang benar-benar cukup bodoh untuk menantang Ruan Qingqiu, pada dasarnya bisa dipastikan bahwa Ruan Qingqiu akan diselamatkan olehnya. Semua keterampilan rahasia omong kosong hanyalah pembicaraan. Kedatangan pengemis tua itu membuat bangunan kecil keluarga Bai tiba-tiba tampak ramai dan ramai. Bahkan meja makan Paman Guan hampir habis. Paman Guan yang berantakan hanya bisa setuju dan membeli lebih banyak makanan keesokan harinya. Malam itu, Bai Lang menemukan hal besar lainnya. Setiap geng dapat menawarkan hingga 3 benda hitam. Di hari kedua, Yuntang Men akan melakukan aksi untuk pertama kalinya. Namun benda hitam yang mereka sumbangkan adalah sesuatu yang berdampak pada masyarakat saudara Pao. Yaitu menggunakan Xuanzi Tangkou yang diperoleh dari Pao Gehui untuk menggunakan tangkou sebagai benda hitam. Ini jelas sebuah permainan, tetapi ini juga merupakan permainan yang harus dimanfaatkan oleh saudara Pao. Jika saya tidak mengambil benda hitam ini, di mana saudara Pao akan meletakkan wajahnya? Orang gila, saya sudah bertanya dengan jelas. Saudara Pao akan mengirim guru nomor 1 mereka, Tuan Yun, untuk mengambil tindakan besok. Menilai dari pengalaman Tuan Yun di masa lalu, Tuan Yun setidaknya memiliki kekuatan orang kuat junior. Kata Bai Lang. Chen Feng menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Jelas sekali bahwa Sekte Yuntang ingin memanfaatkan kesempatan ini dan secara sah membunuh pemimpin tertinggi klub Broter Pao. Setelah itu, kekuatan tempur tingkat tinggi dari Sekte Yuntang dikerahkan lagi. Tanpa Tuan Yun, saudara Pao akan menjadi pasif sepenuhnya. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Bai Lang, kali ini, kami telah berbuat cukup banyak untuk membantu pada saat dibutuhkan. Tak satu pun dari kami diizinkan pergi ke arena pertarungan bawah tanah besok, sehingga Yuntang Men dan saudara Pao bisa bertarung. Menurut kesimpulan saya, Yun, saya pasti akan jatuh, dan saudara Pao akan kehilangan kekuatan lagi, dan ketika mereka paling berkabung besok malam, Anda ikut dengan saya dan saudara Pao akan memberi mereka karbon. Meskipun dia tidak mengerti Chen niat khusus Feng, Bai Lang masih mengangguk setuju. Malam yang hening. Keesokan harinya, bangunan kecil keluarga Bai menjalani kehidupan yang malas dan tidak melakukan apapun. Bai Rui menari mengikuti disko di lantai 3, Jing Sui berlatih tai chi dan soft palm di halaman, pengemis tua mencuri makanan dari dapur, dan Chen Feng tidur nyenyak. Satu-satunya orang sibuk adalah Bai Lang dan Paman Guan. Paman Guan sedang sibuk memasak, sedangkan Bai Lang berkeliling menanyakan kabar. Waktunya tiba sekitar jam 11 siang. Di Bandara Internasional Tianfu Shuangliu, Rong Yan menunggu di gerbang penjemputan lebih awal. Hari ini dia sendirian, tanpa anak buahnya. Dia berpakaian tidak seperti ratu dibandingkan dulu, dan berpakaian lebih santai.
kemeja lengan pendek berwarna merah dan celana jeans anak perempuan sederhana. Bagaimanapun, dia akan menemui rajanya. Pada saat ini, dia akan menjadi wanita kecil dan lembut. Namun, jika sosok, temperamen, dan bahkan penampilannya terlalu menonjol, hal itu tidak dapat dihentikan. Sesederhana apapun Anda memakainya, Anda tetap menonjol dari keramaian dan menarik perhatian orang yang lewat. Banyak orang yang lewat diam-diam berpikir, orang seperti apa yang ditunggu oleh wanita cantik seperti itu. Tidak, sekelompok besar orang keluar. Dan salah satu pria itu tampak sangat istimewa. Ia sangat tinggi, tingginya sekitar 1,85 meter, dengan tubuh lurus dan temperamen yang sangat anggun. Dan dia mengenakan kemeja putih di bagian atas tubuhnya, bahunya yang lebar dan rak pakaian alami menopang kemeja putih itu dengan sempurna. Ada jam tangan platinum di pergelangan tangan kirinya, dan jas terlipat disampirkan di lengan kanannya. Mengenakan celana panjang dan sepasang sepatu kulit hitam mengkilat. Dia sangat tampan, dengan fitur wajah yang sangat tiga dimensi dan rambut pendek ramping, dia terlihat seperti model pria berjalan keluar dengan menawan. Banyak orang yang tidak yakin dengan apa yang terjadi di bandara mengira yang keluar adalah selebriti. Melihat pria yang dicintainya, gadis muda Rongyan mengalami serangan jantung, dan jantung kecilnya berdebar kencang. Dia berjinjit dan melambai kepada pria itu. Dan ketika pria itu melihatnya, dia menunjukkan senyuman yang sangat menawan. Rongyan, lama tidak bertemu. Setelah meninggalkan pos pemeriksaan keamanan, pria itu membuka tangannya. Tapi Rongyan tidak lagi pendiam dan melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Pria inilah yang dirindukan Rongyan siang dan malam. Di antara generasi ketiga keluarga Lan di kota Jiushui, pemuda paling menonjol adalah Lan Zunlong. Di bawah tatapan iri semua orang yang lewat, pasangan berbakat dan cantik itu meninggalkan bandara. Rongyan mengendarai BMW-nya di jalan raya. Sudah kerja keras bagimu untuk menjalankan arena pertarungan bawah tanah selama ini. Lan Zunlong tiba-tiba berkata, lembut dan sangat sopan. Dan suara yang agak serak itu membuat Rongyan terpesona. Rongyan tersenyum manis, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit, aku sangat senang bisa melakukan sesuatu untukmu. Dia sangat beruntung bisa menjaga kota Tianfu untuk Lan Zunlong. Bagaimanapun, dia juga bisa membantu Lan Zunlong, atau keluarga Lan. Ini suatu kehormatan besar. Kamu adalah wanitaku. Bukankah ada konsensus di Tiongkok mengenai hal ini? Bagaimana keputusasaan putih itu bisa begitu berani melakukan sesuatu padamu? Lan Zunlong berkata, dengan nada marah. Rongyan sedikit khawatir dan berkata dengan lembut, keputusasaan putih itu, saya mendengar bahwa ketika dia berada di Yanjing, dia adalah orang gila yang tidak takut pada apapun. Lan Zunlong juga setuju dengan ini dan mengangguk. Dia berkata, keputusasaan putih ini telah merajalela di dunia malam yang gelap dalam beberapa tahun terakhir. Ia telah melihat 8 dewa malam dan tidak menyembah, tidak menghormati 8 dewa, dan tidak memasuki malam yang gelap. Namun, itu membunuh banyak orang di dunia malam yang gelap, menyebabkan banyak keluhan. Ada banyak dari mereka. Night Fury yang kuat membuat orang ini berpikir dia sombong. Kali ini ketika saya datang ke China, saya akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keputusasaan putih di dunia. Sebuah nada lembut perlahan berbicara. Menjadi mendominasi. Bahkan mata halus itu menunjukkan cahaya dingin. Rongyan tersenyum manis, yang paling disukainya adalah kepercayaan diri dan dominasi Lan Zunlong. Itulah perwujudan kekuatan, itulah watak seorang raja yang memandang rendah dunia. Terima kasih, Zunlong, karena selalu melindungiku seperti ini. Kata Rongyan penuh terima kasih. Mata Lan Zunlong tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata, 18 tahun tabu yang saya latih dalam Kung Fu akan segera berakhir. Pada saat itu, saya tidak akan lagi menderita sakitnya tabu. Rongyan, kita akhirnya bisa menjadi bersama sepenuhnya. Jika waktunya tiba, aku akan membawamu kembali ke keluarga Lan. Keluarga Lan memiliki kungfu warisan yang disebut kungfu Tianxi. Praktisi perlu mempertahankan keinginan mereka selama 18 tahun tanpa memperlihatkan tubuh asli mereka. Ia mulai berlatih kungfu pada usia 9 tahun dan kini berusia 27 tahun, tepatnya 18 tahun. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Rongyan selalu menjaga tubuhnya yang putih bersih, menunggu Lan Zunlong menjadi terkenal. Rongyan terharu saat mendengar ini dan berkata dengan penuh semangat, Zunlong, kamu adalah rajaku, aku bersedia mendedikasikan semua yang kumiliki. Bab 675. Bagi Chen Feng, kebenciannya terhadap klan Yuntang tidak mungkin bisa dihapuskan.
Namun ada poin lain yang sangat penting dalam mengejar lawan. Itu adalah gambar pelayan kaisar di dada Tang Hao. Orang Jingu Jiyongye itu tersihir oleh Gong Yuqianlei, dan dia tidak mau menceritakan beberapa rahasia. Kini Yuntangmen telah menjadi terobosan baru. Hal terpenting adalah mengapa Shenzong Jepang dan sekte esoteris tersembunyi di Tiongkok semuanya terkait dengan Kaisar Situ. Apa hubungannya? Saya sangat berharap perjalanan ke Sichuan dan Sichuan ini dapat mengungkap rahasia ini. Namun meskipun demikian, sekte Yuntang saat ini hanya menunjukkan kekuatannya yang dangkal. Kekuatan besar di baliknya masih tersembunyi. Pertarungan ini tidak akan sesederhana itu. Sore harinya, seluruh gedung keluarga Bai masih sangat damai dan pemalu. Meski situasi di luar berbahaya, namun di sini tampak tenang dan tenteram. Tidak, Chen Feng, yang tidak melakukan apa-apa, mulai bermain catur dengan pengemis tua itu karena bosan. Wah, terakhir kali aku membuat lampu dari sedotan, aku ceroboh, ayo kita lakukan lagi. Pengemis tua yang penuh percaya diri itu bersikeras membuat Yixue dipermalukan di area servis. Tapi mimpi itu indah, tapi kenyataan itu kejam. Dia segera menemukan bahwa kesenjangan antara keterampilan caturnya dan Chen Feng seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan Buddha, ada kesenjangan yang sangat besar. Wajah aslinya yang percaya diri tampak seperti sedang buang air besar, menunjukkan rasa sakit dan kebingungan. Rambut abu-abunya bahkan dicabut segenggam besar. Hanya dalam waktu 2 jam, pengemis tua itu sepertinya sudah semakin tua dan wajahnya kuyu. Aku kalah. Pengemis tua itu hampir menjadi gila ketika dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Setelah puluhan tahun bermain catur, mengapa saya tidak bisa mengalahkan si kecil ini? Chen Feng melemparkan bidak catur ke tangannya dan berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu berada di levelmu dan kamu membual tentang sudah berapa tahun kamu bermain catur. Jangan membual padaku lagi. Bahkan jika kamu membukanya peternakan sapi, itu tidak cukup. Kamu membual. Cara mutlak untuk menekan seseorang adalah dengan menghancurkan kepercayaan diri orang lain dari lubuk hatinya. Ia kini yakin jika ia bermain catur dengan pengemis tua itu di masa depan, pasti akan mengembalikan kenangan menyakitkan pengemis tua itu. Orang gila, berita baru saja datang dari arena pertarungan bawah tanah. Tuan Yun sudah mati. Bai Lang tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan memberitahu Chen Feng berita yang baru saja dia terima. Chen Feng, yang sedang merokok, menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman penuh arti. Dia berdiri dan mengepulkan asap untuk terakhir kalinya. Saya mematikan puntung rokok dan membuangnya ke tempat sampah. Dia kemudian berkata tanpa tergesa-gesa, sepertinya sudah waktunya untuk mengirimkan kehangatan kepada saudara Pao. Bai Lang, tunggu aku di rumah. Masih ada waktu. Aku akan keluar untuk potong rambut. Saat aku kembali, kita akan berangkat. Semula kami akan berangkat sore hari. Mereka yang pergi potong rambut menyalahkan pengemis tua ini karena terlambat karena mengganggunya bermain catur. Tunggu sebentar dan perbaiki untukku juga. Mendengar ini, pengemis tua itu melompat turun dari sofa dan mengikuti Chen Feng keluar pintu. Salon kecantikan Huaxia telah berkembang dari mencuci, memotong, dan mengeringkan hingga broter Tony. Ketika Chen Feng masih muda, dia juga menyukai rambut panjang dan menganggapnya keren. Namun setelah menjadi tentara, saya menemukan bahwa rambut pendek adalah inti dari seorang pria, dan dapat menunjukkan sisi paling heroik dari seorang pria. Banyak pria zaman sekarang yang mengikuti tren omong kosong dan memiliki rambut panjang berwarna-warni sehingga sulit membedakan jenis kelamin sehingga terlihat banci. Rambutku menjadi lebih pendek, aku berdiri di depan cermin dan melihat-lihat. Ya, dia memang sangat heroik. Pengemis tua itu juga memanfaatkan Chen Feng dan membuat masalah bagi dirinya sendiri. Salah satu pegawai wanita bertubuh montok, sambil mencuci rambut pengemis tua itu, terus-menerus membodohi pengemis tua itu dengan mengajukan kartu untuk mewarnai rambutnya. Pengemis tua, yang awalnya tidak menganggapnya serius, membuka matanya saat dia berbaring di sana. Teman baik, payudara petugas wanita itu hampir jatuh menimpa wajahnya. Di bawah naungan matahari, saya secara samar-samar setuju untuk mendapatkan perawatan dan memberinya beberapa ratus yuan. Setelah mereka berdua menata rambut dan membayar tagihan, mata kesal Chen Feng hampir bisa membunuh pengemis tua itu. Apa-apaan ini? Kamu adalah manusia jerami yang meniup api, kamu pelit. Pengemis tua yang bodoh itu tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga melontarkan komentar sinis kepada Chen Feng. Dengan cara ini, kedua orang yang segar itu kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Selama perjalanan singkat, Chen Feng mengeluh kepada pengemis tua itu. Akhirnya,
Dia sampai di pintu dan hendak membukanya ketika Chen Feng tiba-tiba berhenti. Alisnya berkerut dan telinganya sedikit bergerak. Seluruh orang menjadi waspada. Bahkan pengemis tua yang sedang tertawa di sepanjang jalan tiba-tiba kehilangan suaranya dan matanya terus berputar. Tampilan mematikan. Seluruh bangunan keluarga Bai diselimuti perasaan pembunuhan. Nak, sepertinya ada seseorang di sini. Pengemis tua itu tiba-tiba berkata. Chen Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi memfokuskan matanya dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Sebuah krisis. Saat pemandangan di halaman muncul di depan matanya. Gelombang kemarahan langsung membakar Chen Feng. Seluruh halaman berantakan. Jingsui menutupi bahunya dan bersandar ke dinding, wajahnya pucat. Elang salju di sebelahnya terus meratap. Bai Rui duduk terpuruk di tanah, rambutnya berantakan dan ada darah di sudut mulutnya. Paman Guan sedang memeriksa luka Bai Rui. Tapi yang terburuk adalah Bai Lang. Seluruh orang tergeletak di tanah, penuh luka, dan sepertinya sulit untuk bangun. Namun wajah Bai Lang masih menunjukkan tekad. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan membunuh orang-orang ini. Lan Zunlong berdiri dengan penuh gaya di tengah halaman, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jelas sekali bahwa banyak korban yang terluka adalah kesalahannya. Tak jauh dari Lan Zunlong, Rong Yan berdiri anggun di pojok dengan gaun ungu. Wajah Chen Feng sangat muram. Aura jahat yang kuat keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti kegelapan, sehingga sulit untuk melihat ekspresinya dengan jelas. Tapi aku bisa merasakan dia berjalan ke halaman selangkah demi selangkah dengan amarah yang luar biasa. Di bawah perhatian semua orang, dia berjalan ke arah Bai Lang, membantu Bai Lang berdiri, dan bertanya, "Apa kabar?" Bai Lang menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata, "Ini tidak serius, hanya beberapa tulang rusuk yang patah." Chen gila alih-alih berbicara, dia membantu Bai Lang ke dinding dan membiarkannya duduk di dinding. Lalu dia berjalan ke Jingsui. Sebelum dia sempat bertanya, Jingsui hanya menggelengkan kepalanya ke arahnya. Chen Feng mengangguk dan menatap Bai Rui lagi. Bai Rui tersenyum dan berkata, "Saudaraku gila, aku baik-baik saja, aku baru saja mendapat tamparan di telinga. Aku menuliskannya untukmu." Chen Feng berkata dengan ringan, lalu berjalan ke tengah halaman dan bertemu Lan Zun, berdiri berhadapan. Momentum keduanya sungguh luar biasa, seakan-akan langit dan bumi terpisah dalam sekejap. "Apakah kamu memukul temanku?" Chen Feng bertanya, nadanya dingin. Lan Zunlong berkata dengan acuh tak acuh, "Akulah yang memukul mereka." "Maaf, aku sedikit lembut. Seharusnya aku membunuh mereka jika aku mengetahuinya." Kata-kata sombong seperti itu langsung membuat amarah Chen Feng melonjak ke angkasa. Dia melirik ke arah Rong Yan, yang berdiri dengan tenang, lalu berkata, "Jika kamu datang kepadaku dengan sikap jujur karena wanita itu, aku akan menghormatimu sebagai seorang pria dan akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Bahkan setelah itu, aku tidak akan melakukannya. Itu akan mempermalukanmu. Tetapi kamu, sama sekali tidak boleh, memukul orang-orangku. Kamu berani memukul orang yang aku sayangi, hari ini, aku akan memukulmu sampai mati." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bos.